Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LAODR Sound Fanny dengan saya Fanny. Alhamdulillah malam ini tuh kita berada di kota Bogor, mengekspor atau ingin ngevlog di salah satu rumah peninggalan Belanda. Informasinya gedung ini tuh banyak penampakan, tidak siang malam itu ada penampakan. Dan juga di ruangan ini saja informasi dari penjaganya itu ada tangan badannya tidak ada ya, cuma tangan yang sering jalan sebesar pisang Ambon kata penjaganya ya. Nanti kita coba telusuri ke semua ruangan ini, semoga ada penampakan yang terekam oleh kamera. Dan juga ini kan ruangannya ini tuh 3 lantai. Ini bekas rumah tinggal dan di belakangnya itu bagian kantornya. Nah, setelah pemiliknya ini meninggal dan dikosongkan, itu adalah yang tinggal sementara menempati ruangan ini, tapi tidak bertahan lama. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di rumah ini. Dan juga di ruangan sebelah itu ada sosok nenek-nenek, dan di lantai 2 informasinya ada kuntilanak ya. Semoga semua yang disebutkan penjaganya itu terrecord oleh kamera. Dan untuk histori semuanya nanti saya akan jelaskan. Saya akan telusuri semua ruangan ini sambil menjelaskan kondisi atau histori tempat ini. Nah, yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dukung channel kami agar lebih berkembang lagi. Oke, let's go. Nah guys, di sini ada ruangan. Ruangannya seperti ini, tapi informasi dari penjaganya itu jangan masuk karena di dalamnya ada noni-noni Belanda atau sosok penunggunya itu berupa noni-noni Belanda dan sedikit jahil atau sedikit jahat ya. Ini ruangan bagian depannya. Kita langsung masuk saja. Nah guys, di sini masih ada galon dan juga tempat sholat. Penjaganya itu masih tinggal di tempat ini nih. Dan dia di sini ada alat masak dari penjaganya masih lengkap di sini. Nah, sebelum yang pemilik rumah ini kan sudah meninggal. Pemiliknya itu warga negara asing, suaminya dari Cina atau orang Cina, dan istrinya itu orang Belanda ya guys, dan sudah meninggal. Nanti saya akan tunjukkan makom dari pemilik rumah ini. Tapi infonya bentar ya guys, di sini ada ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Keras ya. Agak keras guys. Buka enggak ya? Bukan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Guys, di sini banyak banget ya ruangan-ruangan. Pintunya keras banget. Oh, ini bagian taman belakang. Taman belakang, dan di sini ada dapur. Kayaknya dapur kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisinya seperti ini. Di sini ada tangga menuju lantai 2. Nanti kita akan naik lewat sini, tapi kita telusuri dulu bagian lantai 1 yang di dalam. Informasi dari penjaganya juga tuh hati-hati di lantai 2 dan di lantai 3 karena sedikit jahil penunggu yang ada di lantai 2 dan di lantai 3. Kita masuk. Astagfirullahaladzim guys. Nah kan mulai jahil,
Padahal ini pintu keras loh, tapi tiba-tiba kayak suara didorong kayak gitu. Kita naik ke lantai 2. Tadi lewat mana ya? Jalan menuju ke jalan pintu samping. Oh, lewat sini guys, untuk menuju ke lantai 2. Ini duit 50.000 zaman dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, lantai 1 sudah selesai. Nah, kondisinya seperti ini di lantai. Ini taman bagian belakang ya, taman bagian belakang. Ini ada ruangan, kayaknya ruangan yang tadi. Banyak ruangan-ruangan rahasia. Astagfirullahaladzim, kaget. Nah, kata penjaganya tuh di bawah tangga sini ada sosok penunggunya yang jahil. Kita coba ke sini. Semoga penunggunya itu terrecord kamera. Karena tadi siang juga salah satu teman kita yang explore siang hari itu ditampakkan sama penunggu yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, di sini ada ruangan. Ini ruangan apa ya? Kayaknya ini kamar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada kelelawar guys. Ya Allah. Ini ruangan apa ya? Apa ini kamar mandi lagi? Tapi kok bentukannya ada 2 bak seperti ini. Kondisi atasnya juga sudah. Ini tuh terbengkalai sebelum tahun 2000-an sih, informasi dari penjaganya. Sebelum tahun 2000-an rumah ini sudah terbengkalai. Ini ada ruangan. Nah, ini tembus kemana? Assalamualaikum. Ada suara nangis. Ada suara nangis guys. Assalamualaikum. Tidak ada apa-apa ternyata. Hanya ruangan kosong seperti ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Semoga ke-record kamera ya. Tadi kayak ada suara nangis kayak gitu. Ini saya nyari lantai naik tangganya tuh di mana tadi ya? Astagfirullahaladzim. Oh ini nih. Kita naik lantai 2. Coba kita naik ke lantai 2. Aduh, ngeri-ngeri sedap lantai 2. Naik nggak ya? Soalnya info penjaganya itu lantai 2 sedikit jahil, suka menampakkan diri, dan suka mengganggu para pedagang. Dalam arti ada pernah tukang jahit itu tukang jahit horden ya. Taruhlah guys, nanti saya jelaskan di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik aja tuh ngeri-ngeri sedap ya. Karena setelah dengar historinya itu ada amplop. Amplopnya masih bagus. Siapa tahu ada harta karun. Kosong. Naik ke lantai 2 itu ngeri-ngeri sedap. Setelah mendengar histori dari penjaga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada suara di lantai 3. Assalamualaikum. Seperti ini kondisi di lantai 2. Di sini ada ruangan. Ini bercak apa ya? Kayaknya tai kelelawar.
Di sini ada taman belakang lantai 2 ya. Bagus banget guys. Astagfirullahaladzim. Nih ada taman lantai 2. Bagus banget. Nah, info penjaganya itu di sini nih, sering astagfirullahaladzim ya Allah. Merinding ya ke di sini. Sini ada ruangan lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada kelelawar. Kayaknya udah jadi sarang. Kita paksain masuk aja. Kelelawar banyak banget. Takut ditabrak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Nih kondisi ruangan di sini. Udah kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ini ternyata toilet. Kondisinya kayak habis kebakar. Astagfirullahaladzim. Pintu serasa ada yang dorong. Ini klosetnya sudah dicabut ya. Nah, kata penjaganya juga itu ini isi dari rumah ini, atau ini sudah di bagian kantor guys. Yang rumahnya itu tadi yang awal kita masuk. Kalau di sini sudah di bagian kantor. Sebagian sudah dibawa isinya, dan sebagian lagi itu diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab atau pencuri. Nah, saya jelasin sedikit lagi histori dari tempat ini sebelum naik ke lantai 3. Nah guys, sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini yang banyak penghuni atau yang sering mengganggu warga sekitar. Dan informasinya dulu ada tukang jahit. Kayak ada suara manggil. Dulu ada tukang jahit. Astagfirullahaladzim. Merinding. Tiba-tiba ada suara lemparan. Nah, kata penjaganya itu memang di lantai 2 sini yang sering banyak interaksi, yang sering banyak penampakan-penampakan yang jahil. Nah, saya lanjut yang tentang penjahit horden. Itu dia ada panggilan ke sini memesan horden untuk dijahitkan, dan saat ke sini itu dia ketemu sama perempuan-perempuan atau ibu-ibu orang Belanda kayak gitu. Orang Belanda, dia minta dibuatkan horden ya untuk seluruh di ruangan ini. Nah, saat dia datang, dia tidak berpikiran dan dia tidak tahu kalau yang pesan ini itu bukan manusia biasa. Jadi dia catat semua pesanan dari orang yang memanggil dia ke rumah ini itu, dan saat memesan sudah diukur semua jendela-jendelanya sesuai dengan keinginannya. Dan anehnya itu sudah di DP sama yang pesan horden itu. Bukan 1-2 orang, tapi ada banyak yang pesan horden di rumah ini. Anehnya seperti itu. Setelah di DP, tukang jahit ini langsung pergi, masih belum sadar kalau tempat ini tempat angker atau tempat ini tuh sudah puluhan tahun kosong. Jadi tukang jahit itu pulang, sudah di DP dengan uang yang dia diterima dari penghuni di sini yang memesan horden. Saat dia pulang, seminggu kemudian dia balik ke sini lagi membawa horden itu.
Saat dia kembali ke sini, dia baru sadar, ini kok ruangan kosong, ini kenapa rumah kosong? Seminggu yang lalu ada yang pesan horden di sini dan saya sudah di DP sama orang yang pesan horden di rumah ini. Nah, dijelasin sama penjaganya kalau rumah ini itu sudah puluhan tahun kosong, tidak ada penghuni sama sekali. Kagetlah si penjahit horden itu, dia pulang dan dia sakit. Setelah dia sakit tidak ada kabarnya lagi. Entah dia sakitnya kenapa ya, karena terakhir penjaganya dapat info setelah sakit itu nggak lama kemudian meninggal. Mungkin sudah ajalnya juga. Tapi anehnya ada yang pesan horden di tempat ini, di DP, malah di DP untuk dijahitkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke lantai 3 ya. Nah guys, ini lantai 3. Kalau lantai 3 itu informasi dari penjaganya hanya ruangan kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di lantai 2 sini saya cukup merinding gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bambu, kita lewatin saja. Ini kita naik menuju. Nah, lantai 3 itu kondisinya cuma seperti ini saja, cuma ruangan kosong. Dan infonya ruangan ini juga itu ruangan dari penjaga yang tinggal di sini. Karena dulu ini bekas kantor, entah kantor apa ya, karena ada ruang penyiksaan juga. Itu yang kami dapatkan informasi dari penjaga di tempat ini. Aduh, gimana ya, kayak merinding, kayak auranya nggak enak aja di tempat ini. Di sini ada ruangan lagi, teras depan seperti ini. Di sana rumah warga ya guys. Nanti kita turun ke bawah, saya akan perlihatkan ruangan tempat penyiksaan. Entah ini ruangan apa, karena ada ruangan penyiksaannya. Informasinya sih ini dulu kayak kantor kelapa sawit, tapi kenapa ada penyiksaan gitu guys. Pemilik rumah ini itu sudah meninggal dan kuburannya nanti saya akan tunjukkan di belakang rumah ini. Anaknya masih hidup, tapi informasi dari penjaga itu sudah sekitar 5 tahun anaknya tidak datang mengunjungi makam kedua orang tuanya, dan juga cucunya masih ada dan tinggal di dekat, bukan dekat-dekat banget sih ya, pokoknya tidak terlalu jauh, cuma sekitar 2-3 jam dari tempat ini cucunya tinggal. Tapi cucunya juga sama sekali tidak datang untuk berziarah atau menengok makam neneknya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ruangan, ini bagian belakang. Kita langsung ke belakang, saya akan tunjukkan tempat penyiksaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanannya ngeri, ada ular guys, soalnya rumput-rumputnya itu tinggi-tinggi semua. Nah, ini kebun-kebun titipan yang pemilik bangunan ini ke penjaganya itu, dia cuma menitipkan durian ini. Entah durian ini kenapa, dia bilang ini bangunan ini terserah mau diapain, saya cuma titip
pohon durian ini. Nah, makanya penjaganya heran juga, kenapa durian yang dititipkan, bukan bangunan ini. Katanya terserah bangunan mau diapakan, terserah. Tapi tolong dijaga durian ini. Ini adalah ruang penyiksaan dari karyawan di sini. Entah kerjanya bagaimana atau seperti apa sampai ada ruangan penyiksaan yang kayaknya penjaganya juga tidak menginformasikan sepenuhnya histori-histori di sini, karena cuma diinfokan kalau ini tuh bekas kantor dari kantor kelapa sawit, karena di sini banyak bekas-bekas kebun-kebun kelapa sawit. Nah, di sini masih banyak juga di belakang sana rumah warga ya. Nah, di belakang pagar ini itu ada lapangan. Nah, di situ dimakamkan atau dikubur pemilik asli dari rumah ini atau dari gedung ini. Kita tidak bisa ke sana, guys, karena ada pagarnya. Dan tadi penjaganya sudah ditutup karena sore hari atau siang hari banyak anak muda yang biasanya masuk untuk berpacaran di gedung sini. Jadi penjaganya khawatir kalau dibuka mereka masuk ke dalam gedung ini. Seperti itu. Nah, ini kondisi bagian belakang dari gedung ini. Oke guys, kayaknya cukup sekian saya informasikan mengenai histori dari rumah ini. Oke guys, cukup sampai di sini explore atau vlog saya malam ini di bekas peninggalan Belanda. Nah, satu lagi informasinya, pemilik dari tempat ini itu memiliki banyak tanah dan memiliki banyak rumah. Jadi, rumah ini itu diserahkan ke penjaganya, tapi diinformasikan terserah ini bangunan mau diapakan. Karena yang dititipkan bukan bangunan ini, yang dititipkan tuh pohon duriannya saja. Oke, yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Bantu dukung terus channel kami agar lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.